warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang perdagangan internasional untuk mengumpulkan tugas mata kuliah ekonomi internasional. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all? Why me crack that soul? Now 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 what? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional dan juga manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional disebut juga dengan international trade dan sudah ada sejak tengah peradaban. Yang kedua yaitu manfaat melakukan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua yaitu dapat menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat yaitu mengurangi pengangguran. Yang kelima yaitu dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam yaitu dapat menstabilkan harga. Kemudian, materi selanjutnya yaitu C. Penyebab terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya antara negara yang melakukan kerjasama. Hal ini terjadi ketika suatu negara memiliki sumber daya yang berbeda dengan negara mitranya, yang memungkinkan terjadinya produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian, berikut beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Permintaan konsumen, 3. Infrastruktur dan transportasi, 4. Kualitas sumber daya manusia, 5. Pendapatan negara, 6. Kondisi ekonomi global, 7. Perjanjian perdagangan bebas, 8. Perbedaan iklim, 9. Kebijakan pemerintah, 10. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu D. Pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dari banyaknya emas dan perak. Jika dalam satu negara semakin banyak emas dan perak, maka negara tersebut dianggap semakin kuat dan kaya. Teori yang selanjutnya yaitu teori keunggulan mutlak atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Adam Smith. Dia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa dalam jumlah banyak dibandingkan negara lain dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang itu bisa memproduksi atau menghasilkan mobil-mobil mewah dengan merek ternama. Contohnya seperti Daihatsu, Honda, Toyota, Suzuki. Selanjutnya ada yang dinamakannya teori keunggulan komparatif atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa setiap negara itu sebaiknya lebih berfokus kepada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Karena dalam teori ini, biaya peluang itu menjadi pertimbangan utama dalam hal produksi, bukan dari biaya per unit secara absolut. Contoh dari keunggulan komparatif ini bisa kita lihat dari negara Amerika Serikat dan juga negara Cina dalam hal SDM atau tenaga kerja yang murah. Karena dalam hal ini negara Cina lebih memproduksi barang-barang konsumennya itu secara sederhana dan juga menggunakan biaya yang lebih rendah. Sedangkan keunggulan komparatif dari negara Amerika Serikat itu mereka memiliki tenaga kerja khusus yang memiliki banyak modal atau dana yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada teori keuntungan perdagangan atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan gains from trade. Gains from trade adalah jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain, maka manfaatnya itu akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Jadi, perdagangan internasional akan menciptakan sebuah keuntungan dan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya dengan menggunakan sumber daya yang langka setiap negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang bukti empiris. Teori ekonomi dan Ricardo. Bukti empiris untuk
teori ekonomi David Ricardo dapat ditemukan dalam sejarah ekonomi global, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh bukti empiris yang mendukung teori Ricardo meliputi 1. Teori hukum keuntungan komparatif telah diuji dan terbukti melalui perdagangan internasional. 2. Hukum biaya komparatif. Ricardo telah mengemukakan bahwa keuntungan perdagangan antara dua negara tergantung pada perbedaan relatif biaya produksi mereka. 3. Teori pertumbuhan ekonomi. Ricardo mengajukan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada akumulasi dan yang berlandaskan akumulasi distribusi modal. 4. Efek kebijakan tarif. Ricardo mengemukakan bahwa kebijakan tarif protektif dapat merugikan negara secara keseluruhan. Hai, itulah tadi video materi penjelasan tentang perdagangan internasional. Semoga dapat bermanfaat untuk sobat mahasiswa semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.